Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Putina Radiawanisyu dengan NIM 21180110222 dari kelas IKI Kedokteran 2021. Jadi pada video ini saya akan menanyakan tugas akhir semester terkait Clinical Skill Labs Basic Cardiology Examination. Bapak silakan dulu. Perkenalkan, saya Dr. Putri sebagai dokter yang bertugas pada hari ini. Bapak atas nama siapa? Nama Bapak Kawi, dokter. Bapak Kawi saat ini usianya berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Saya ingin bertanya, saat ini Bapak sedang bekerja sebagai apa? Sebagai wira swasta, dokter. Sebagai wira swasta. Baik, Bapak datang ke sini apakah karena Bapak mengalami suatu keluhan atau mungkin ada keperluan lain yang bisa saya bantu? Sebenarnya keluhan itu tidak ada sih, dokter. Saya datang ke sini untuk memeriksa dari jantung saya. Baik, Bapak ingin melakukan pemeriksaan jantung Bapak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melakukan pemeriksaan dasar kardiologi yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan juga pemeriksaan tekanan vena jugularis. Di mana hal itu bertujuan untuk menegakkan diagnosis. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Baik, terima kasih Bapak karena telah bersedia, dan di sini saya mohon kerjasamanya. Bapak dipersilakan untuk melepaskan pakaian Bapak di break sebelah sana, dan sembari menunggu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, Bapak dipersilakan. Baik, Bapak dipersilakan untuk berdiri pada pemeriksaan dengan posisi terletak atau situasi. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan secara introspeksi, di mana di sini saya akan mengamati dinding dada Bapak untuk melihat apakah terdapat lesi, massa ataupun deformitas. Dan di sini juga saya akan melihat dari bentuk dinding dada Bapak apakah simetris atau asimetris. Baik, untuk pemeriksaan secara inspeksi ini akan saya lakukan dari samping kanan tubuh Bapak dan juga dari arah kaki atau dari arah inferior. Baik, akan saya mulai dari samping kanan tubuh Bapak terlebih dahulu. Baik, dokter, di sini saya telah melakukan inspeksi di mana saya mendapatkan hasil yaitu saya tidak menemukan adanya lesi, massa ataupun deformitas pada dinding dadanya. Kemudian saya juga melihat bahwa dinding dada pasien ini simetris. Baik, saya akan melanjutkan pemeriksaan inspeksi berikutnya yaitu untuk melihat apakah terdapat pulsasi pada dinding dada atau tidak. Baik, dokter, di sini saya telah melihat bahwa tidak ada nampak pulsasi pada dinding dada pasien. Kemudian saya akan melakukan inspeksi untuk menilai frekuensi irama, kedalaman dan juga usaha bernapas. Di mana untuk pemeriksaannya akan saya lakukan kurang lebih selama 1 menit. Baik, dokter, di sini saya telah menentukan dari frekuensinya, di mana frekuensinya itu normal 20 kali per menit, iramanya reguler, lalu untuk kedalaman pernapasannya juga normal, serta saya tidak menemukan adanya usaha bernapas yang berat. Baik, saya akan melanjutkan ke inspeksi yang terakhir, yaitu saya akan melihat apakah ada ictus cordis yang nampak pada permukaan dinding dada pasien atau tidak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya ictus cordis yang nampak pada dinding dada pasien. Baik, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan secara palpasi. Di mana pemeriksaan secara palpasi ini bertujuan untuk mengetahui letak dari ictus cordis Bapak dan juga untuk menilai karakteristiknya. Dan di mana untuk pemeriksaan palpasi ini mungkin akan terasa kurang nyaman pula karena saya akan menekan-nekan di area inferior dari
kelenjar mamai Bapak, di mana saya akan menggunakan ujung-ujung jari tangan saya, lalu saya akan sempit dengan menggunakan ujung satu jari saya. Dari sini akan saya persempit lagi dengan satu jari. Baik dokter, di sini saya telah meraba dan telah menentukan itus cordisnya itu terletak pada sela iga 5 linea microvascularis sinistra, di mana karakteristiknya itu adalah gigitannya terasa kencang dan juga lembut. Baik untuk pemeriksaan secara inspeksi telah selesai saya lakukan dan juga untuk palpasi telah selesai saya lakukan. Baik dokter, saya akan lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan secara perkusi, di mana pemeriksaan secara perkusi ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas jantung Bapak, yaitu batas jantung kanan, batas jantung kiri, dan juga batas jantung atas. Dan di sini saya juga akan mendengarkan perubahan bunyi dari sonar apakah. Dan mohon maaf apabila terasa kurang nyaman karena saya akan mengetuk-ngetuk bagian dinding dada Bapak. Dan yang pertama saya akan menentukan batas jantung kanan relatif Bapak terlebih dahulu, di mana sebelum itu saya akan menentukan batas paru Bapak terlebih dahulu. Dan di sini saya akan patokkan pada sela iga 2 kanan, linea microvascularis dextra. Jadi saya akan melakukan perkusi dari arah superior ke inferior untuk mendengar perubahan bunyi dari sonar apakah untuk menentukan batas paru terlebih dahulu. Kita langsung mulai. Baik, di sini terdengar perubahan bunyi. Di sini merupakan batas paru hepa dari pasien. Selanjutnya saya akan menaikkan sebanyak 2 jari. Lalu saya akan melakukan perkusi dari arah lateral ke medial untuk mendengar perubahan bunyi dari sonar apakah untuk menentukan batas jantung kanan relatif pasien. Ya, akan saya mulai. Di sini terdapat perubahan bunyi. Jadi di sini merupakan batas jantung kanan relatif pasien, yaitu terletak pada linea sternalis dextra. Nah, kemudian saya akan menentukan batas jantung kiri Bapak, yaitu saya akan patokkan pada linea axillaris medial, di mana saya akan melakukan perkusi dari arah lateral ke medial sesuai atau sejajar dengan tempat ditemukan itus cordis. Saya mulai, mohon maaf Pak. Baik dokter, di sini merupakan batas jantung kiri relatif pasien, yaitu terletak pada sela iga 2 linea microvascularis sinistra. Baik, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perkusi yang terakhir, yaitu untuk menentukan batas jantung atas relatif pasien, di mana saya akan melakukan perkusi dari fossa supraclavicular paruh bawah. Mohon maaf Bapak, saya izin melakukannya. Di sini terdapat perubahan bunyi. Baik dokter, di sini merupakan batas jantung atas relatif pasien, yaitu terletak pada sela iga 2 linea parasternalis sinistra. Baik, untuk pemeriksaan secara perkusi telah saya selesai lakukan, di mana saya tidak menemukan adanya pembesaran dari jantung pasien karena di mana batas-batas jantungnya itu termasuk dalam batas normal. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara auskultasi, di mana pemeriksaan secara auskultasi ini saya akan menggunakan alat berupa stetoskop untuk mendengarkan dari bunyi jantung Bapak dan juga untuk mendengarkan frekuensi denyut jantung Bapak. Sebelum itu di sini saya akan arahkan Bapak untuk duduk terlebih dahulu karena saya akan mengatur gaya pemeriksaan agar membentuk sudut 30 derajat. Baik Bapak, dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Baik, silakan untuk berbaring kembali Pak. Baik Bapak, di sini sebelum saya melakukan auskultasi, saya arahkan Bapak untuk bernapas seperti biasa, tetap tenang dan juga rileks. Baik, untuk pemeriksaan auskultasi yang pertama, saya akan mendengarkan bunyi dari katup mitral terlebih dahulu dengan menggunakan corong stetoskop yang akan saya letakkan pada tempat ditemukannya itus cordis. Baik, selanjutnya saya akan mendengarkan bunyi dari katup trikuspid dengan menggunakan bagian corong stetoskop yang akan saya letakkan pada sela iga 4 dan 5 dari tepi sternum kanan dan kiri.
Baik, selanjutnya saya akan menggunakan bagian membran stetoskop untuk mendengarkan bunyi dari katup pulmonal yang akan saya letakkan pada sela iga 2 kiri. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan bagian membran stetoskop untuk mendengarkan bunyi dari katup aorta yang akan saya letakkan pada sela iga 2 kanan. Baik, untuk pemeriksaan yang terakhir, saya akan mendengarkan bunyi dari denyut jantung Bapak, di mana saya akan letakkan bagian calon stetoskop pada tempat ditemukan ictus cordis. Baik dokter, untuk pemeriksaan secara auskultasi telah selesai saya lakukan, di mana saya telah mendengarkan bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2. Saya juga tidak mendengarkan adanya bunyi tambahan seperti murmur, dan juga saya tidak mendengarkan adanya suara yang pecah. Kemudian saya juga telah menentukan frekuensi dari denyut jantung pasien, yaitu 80 kali per menit, di mana itu termasuk normal dengan irama yang teratur. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis, di mana pemeriksaan tekanan vena jugularis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pembesaran pada vena jugularis Bapak, karena apabila terdapat pembesaran itu biasanya disebabkan juga karena adanya pembesaran dari atrium destra, di mana itu bisa disebabkan oleh adanya penyakit jantung kongestif. Baik, di sini sebelum itu saya telah memastikan bahwa bed pemeriksaan ini telah membentuk sudut 30 derajat. Jadi di sini Bapak saya harapkan untuk berbaring secara rileks saja, dan kemudian selanjutnya saya akan mengangkat Bapak untuk menghadap lurus ke depan, kemudian melempar kepalanya ke kiri. Baik, sini selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada vena jugularis di bawah anulus mandibula Bapak. Baik, di sini titik kolapsnya sudah terlihat. Selanjutnya saya akan menentukan titik undulasi dengan cara mengurut vena jugularis Bapak ke bawah. Baik, untuk titik undulasinya sudah saya tentukan. Selanjutnya saya akan proyeksikan dua buah penggaris saya, di mana saya akan meletakkan penggaris yang pertama secara vertikal pada anulus sterni Bapak. Untuk garis yang kedua akan saya proyeksikan dari titik pulsasi tertinggi vena jugularis ke arah manubrium sterni. Baik dokter, untuk melihat tekanan vena jugularis telah selesai saya lakukan, di mana saya mendapatkan hasil yaitu untuk titik pulsasi tertinggi dari vena jugularis 2 cm tambah 5 cm, di mana itu termasuk normal, artinya tidak ada pembesaran dari vena jugularis. Baik Bapak, untuk pemeriksaan dasar kardiologi telah selesai saya lakukan, dan Bapak dipersilakan untuk menggunakan pakaian Bapak kembali lalu kembali ke meja saya. Terima kasih Bapak. Bapak silakan duduk. Baik Bapak, terima kasih karena telah mengikuti pemeriksaan tadi dengan sangat baik. Dan di sini saya akan membacakan hasilnya terlebih dahulu. Jadi untuk pemeriksaan secara inspeksi, di mana di sini saya tidak menemukan adanya lesi, massa dan juga deformitas. Kemudian ketika Bapak bernapas itu saya melihat bahwa dinding dada Bapak itu simetris. Kemudian saya juga tidak melihat adanya pulsasi pada dinding dada Bapak, di mana itu artinya normal. Untuk frekuensi pernapasan Bapak itu 20 kali per menit, termasuk normal, iramanya reguler, kedalamannya normal, dan juga saya tidak menemukan adanya usaha bernapas yang berat, jadi itu termasuk normal. Kemudian untuk ictus cordisnya Bapak, saya tidak menemukan adanya ictus cordis yang nampak pada dinding dada Bapak, di mana itu termasuk normal. Kemudian pada pemeriksaan secara palpasi, saya menemukan ictus cordis Bapak itu terletak pada sela iga 5 linea clavicularis sinistra.
Kemudian untuk pemeriksaan secara perkusi, di sini saya telah menentukan batas jantung kanan relatif Bapak, yaitu terletak pada linea sternalis dextra. Untuk batas jantung kiri Bapak itu terletak pada sela 35 linea midcapitularis sinistra, di mana itu bersesuaian dengan letak ditemukannya itu psikologi Bapak. Untuk batas jantung atas Bapak itu terletak pada sela 32 linea parasternalis sinistra, di mana semua itu termasuk normal dan tidak menunjukkan adanya pembesaran dari jantung Bapak. Lalu untuk pemeriksaan secara auskultasi, saya telah mendengar bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2. Kemudian saya juga tidak mendengar adanya bunyi tambahan seperti mundur, dan juga saya tidak menemukan adanya suara yang pecah. Kemudian untuk frekuensi denyut jantung Bapak itu adalah 80 kali per menit dengan irama yang teratur, di mana itu termasuk normal. Lalu untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis, di mana saya mendapatkan hasilnya itu adalah 2 cm tambah 5 cm. Untuk titik pulsasi tertinggi dari vena jugularisnya, di mana itu termasuk normal, artinya tidak ada pembesaran dari vena jugularis Bapak. Dari yang saya sampaikan sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Sepertinya cukup sih, Dok. Oke, karena cukup, jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah mengikuti pemeriksaan pada hari ini dengan sangat baik, dan saya harapkan agar Bapak sehat terus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Dokter.